Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Afriliani, NIM 1021983. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara pengelolaan zakat dalam perundangan di Indonesia. Zakat merupakan peranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan juga kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu untuk diatur untuk meningkatkan hasil dan juga guna dari zakat tersebut. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan tata syariat Islam dan juga UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan yang baru dan juga yang sesuai. Jadi sebelum adanya UU 23 tahun 2011 telah ada UU nomor 38 tahun 1999 yang juga mencatat tentang kebutuhan hukum dalam pengelolaan zakat. Namun secara berkembangnya waktu, zakat perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu digantinya dengan yang baru dan juga yang sesuai. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat berbeda dengan infak ataupun juga sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi berbeda ya antara zakat, infak maupun sedekah. Harus dibedakan, harus bisa membedakan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut Basnas, yang berkedudukan di ibu kota negara Basnas, provinsi, Basnas kabupaten maupun kota. Basnas merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Basnas merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau biasanya disebut LAS. Membentukkan LAS wajib mendapatkan izin dari menteri ataupun pejabat yang ditunjuk oleh menteri tersebut. LAS sendiri wajib melaporkan tentang secara berkala kepada Basnas atau tentang pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan juga keuangannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011. UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan dalam Mahkumham Amir Syamsuddin pada tanggal 25 November 2011 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun nomor 5255. Sedangkan dalam ketentuan umum dalam bab 1 pasal 1
dalam undang-undang ini disebutkan dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan masyarakat. Yang kedua, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang diberikan kepada yang berhak. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Yang dalam pasal kedua, pengelolaan zakat berasaskan yang pertama adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan juga akuntabilitas. Sedangkan pasal ketiga, pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Seperti halnya yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya adanya pengelolaan zakat bertugas untuk mengkoordinasikan pengelolaan zakat tersebut agar lebih efisiensi. Yang terakhir adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan pada pasal 4, yang pertama adalah zakat meliputi zakat mal dan juga zakat fitrah. Jadi ada dua zakat yang diwajibkan ya, zakat mal dan juga zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal sebagaimana dimaksudkan pada ayat meliputi emas, perak, dan logam ataupun yang lainnya, ataupun barang-barang yang berharga. Yang ketiga, mal sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Yang keempat, syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan yang terakhir, ketentuan lembaga lanjut mengenai syariat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksudkan pada ayat 4 diatur dengan peraturan menteri. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.